Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, nama Ibu Ade Sri Rahayu. Kali ini Ibu akan membahas struktur atom yang dipelajari di kelas 10 semester 1. Tujuan dari pembelajaran ini untuk menentukan partikel dasar atom dan mengenal perkembangan model atom. Secara ilmiah, teori atom yang pertama kali dikemukakan oleh John Dalton. Asumsi dasar teori Dalton adalah 1. Tiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak bisa dihancurkan atau dibagi, yang disebut dengan atom. Dari kata A, tidak, toms, dibagi. Semua atom terdiri dari satu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama, tapi atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Dalam senyawa, atom-atom dari unsur berlainan melakukan ikatan dengan perbandingan numerik yang sederhana. Gabungan atom-atom membentuk molekul, seperti pada molekul metana yang bergabung dengan dua molekul oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan dua molekul air. Teori atom John Dalton ini tidak bertahan lama karena bertentangan dengan eksperimen sinar katoda. Eksperimen sinar katoda bisa kamu pelajari di buku. Kemudian kamu pelajari bagaimana sifat-sifat sinar katoda yang menumbangkan teori atom Dalton. Ini adalah skema dari alat yang disebut dengan sinar katoda. Penemuan elektron dilandasi oleh penemuan sinar katoda. Sifat-sifat sinar katoda diantaranya sinar katoda berjalan dalam garis lurus, sinar katoda dibelokkan oleh medan listrik dan magnet. Sifat-sifat dari sinar katoda tidak tergantung dari bahan elektrodanya. Ini gambaran sinar katoda yang dibelokkan oleh medan magnet. Karena medan magnet ini bertentangan atau berlawanan muatan, maka sinar katoda ini dibelokkan mendekati medan magnet. Penemuan sinar katoda melahirkan teori atom yang kedua, yaitu teori atom dari J.J. Thomson. Menurut Thomson, atom adalah bola yang bermuatan positif yang tersebar merata dalam atom yang dinetralkan oleh elektron-elektron. Gambaran elektron pada model atom J.J. Thomson itu seperti roti kismis, sehingga model atom Thomson dikenal dengan model atom roti kismis. Model atom J.J. Thomson kemudian tumbang oleh percobaan camburan sinar alfa yang dilakukan oleh ilmuwan bernama Rutherford. Sinar alfa ditembakkan pada lempeng logam emas yang ini berisi dari 100 emas. Kemudian dari percobaan ini dikenal 3 fakta, bahwa sebagian besar sinar alfa diteruskan. Hanya sebagian kecil dari sinar alfa tadi yang dibelokkan. Hasil percobaan itu disimpulkan oleh Rutherford dengan memperkenalkan model atomnya, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil yang bermuatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif mengelilingi atom dengan jarak yang sangat jauh, bagaikan planet-planet dalam tata surya mengelilingi matahari. Massa atom terpusat pada inti, sehingga karena inti itu kecil sekali, maka sebagian besar dari massa atom adalah ruang hampa atau kosong. Ini adalah gambaran dari model atom Rutherford. Pendapat Rutherford ini kemudian bertentangan dengan teori Maxwell tentang mekanika kuantum, yang menyatakan bahwa jika ada elektron bergerak melingkar, akan kehilangan energinya akibat pancaran gelombang elektromagnetik, sehingga lintasannya semakin mengecil, maka jatuh ke inti. Sebenarnya atom tidak sedemikian, sehingga atom tidak mungkin stabil. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki model atom Rutherford menggunakan teori kuantum untuk menjelaskan spektrum unsur. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa tiap unsur mempunyai spektrum yang khas. Spektrum unsur merupakan spektrum garis atau discontinue yang menunjukkan bahwa pada lintasan tertentu energi elektron adalah tetap. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain disertai pemancaran atau penyerapan energi yang harganya
adalah selisih kedua tingkat energi tersebut. Ini adalah gambar model atom Niels Bohr, di mana atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil bermuatan positif. Elektron mengelilingi inti atom sesuai dengan tingkatan energi tentu atau kita sebut dengan lintasan-lintasan tertentu. E1 lebih kecil dari E2, E2 lebih kecil dari E3. Selisihnya adalah energi yang menyertai perpindahan elektron. Dari keempat model tadi, kita simpulkan atom itu terdiri inti atom, kemudian ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Secara umum, notasi atom dapat dituliskan sebagai berikut. X adalah lambang unsurnya, A massa atom, Z adalah nomor atom. Untuk atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah neutron. A adalah menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah neutron kita bisa mencarinya dari A dikurangi Z. Partikel dasar atom disimpulkan bahwa partikel dasar atom terdiri dari 3. Yang pertama proton, neutron, dan elektron. Muatan relatif proton positif 1, neutron tidak bermuatan, elektron negatif 1. Sedangkan yang mempunyai massa yaitu proton dan neutron. Sini massa atom relatif ya. Karena elektron itu sangat kecil dibandingkan massa neutron dan proton, maka massanya diabaikan. Sebagai suatu contoh soal adalah seperti ini. Sini ada atom netral, atom bermuatan, dan atom netral. Atom bermuatan disebut ion. Ion positif artinya atom kehilangan elektron sehingga jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Sebaliknya, ion bermuatan negatif jika atom tersebut telah menerima elektron, sehingga elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sebagai contoh seperti ini. Mg2412, artinya nomor atomnya 12, massanya 24. Maka kalau ditanyakan berapa protonnya, lihat dari Z-nya. Z-nya 12, maka protonnya 12. Untuk neutron adalah A dikurangi Z. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Untuk elektron, karena di sini Mg netral, maka elektron itu sama dengan proton, yaitu 12. Yang kedua adalah atom oksigen. Atom oksigen di sini mempunyai muatan 2 negatif. Maka protonnya di sini 8, sesuai dengan nomor atomnya. Neutronnya A dikurangi Z, 16 kurangi 8, 8. Nah, karena di sini elektronnya, ini oksigen bermuatan 2 negatif, artinya menerima 2 buah elektron. Maka elektronnya lebih dibandingkan protonnya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Selisihnya 2 ya. Yang terakhir adalah atom litium bermuatan positif. Nomor atomnya 3, nomor masanya 7. Maka bisa dicari protonnya sama dengan Z, 3, neutronnya A dikurangi Z, 7 dikurangi 3, 4. Elektronnya, karena di sini bermuatan positif, litium, maka dia melepaskan 1 elektron. Maka selisihnya antara elektron dan proton adalah 1. Kalau Z-nya di sini 3, maka elektronnya di sini Z dikurangi 1. Yaitu 2. Nanti di rumah kamu pelajari lagi untuk mengisi tabel pada titik 1.2 seperti tadi ya caranya menentukan massa atom, nomor atom, proton, neutron, dan elektron. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.